Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Masih tetap semangat belajar di tengah pandemi ya? Ya, Pak. Meskipun dengan bersusah payah harus mempersiapkan berbagai alat untuk komunikasi daring, ya semoga ini menjadikan penambah semangat kalian dalam belajar di tengah pandemi. Pada pertemuan kali ini, Pak Denny ingin menyampaikan pembelajaran dengan topik teks eksplanasi, khusus pada bagian struktur dan kaidah teks eksplanasi. Pada pagi hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu KD 3.4 tentang teks eksplanasi, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dengan indikator menentukan struktur teks eksplanasi dan menentukan kebahasaan teks eksplanasi. Setelah itu kalian diharapkan mampu mendeskripsikan teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kesempatan ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dan mendeskripsikan teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Pagi hari ini, seperti biasa, Pak Denny menggunakan aplikasi Mentimeter untuk bermain tentang pemahaman awal kalian mengenai teks eksplanasi. Ada kalimat pasif, ada konjungsi, ada menggunakan istilah, ada deretan penjelas, ya, ada macam-macam, yaitu tentang teks eksplanasi. Ini kalian jawab, ini apakah betul pemahaman awal kalian terkait tentang teks eksplanasi, yaitu struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu terdiri atas pernyataan umum, ada deretan penjelas, ada interpretasi. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum adalah penjelasan yang biasanya disampaikan di awal sebuah teks eksplanasi. Di dalam pernyataan umum berisi penjelasan tentang kegiatan, peristiwa, atau kejadian yang ingin dijelaskan. Contoh kalau mengacu pada teks eksplanasi di pertemuan sebelumnya, itu kan ada definisi menjelaskan tentang apa itu teks eksplanasi yang akan kita bahas. Contoh, kalau kalian nanti akan mempelajari teks banjir, itu apa itu banjir? Banjir adalah sebuah fenomena alam, bla 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 bla. Nah, itu kan contoh di pernyataan umum. Secara berdiskusi kelompok, kalian dapat mengerjakan LKPD, kemudian presentasikan melalui Google Meet. Ya, kalian bisa ngasih kolom komentar sama, tapi itu di teks eksplanasi berdiskusi sistem perubahan sistem pendidikan di Indonesia. Nanti saya ambil perwakilan satu kelompok untuk presentasi. Siap ya? Anak-anakku, sudah selesaikah kalian dalam mengerjakan LKPD? Pak. Sudah? Sudah saya kirim, Pak, punya saya. Oke, Natasha. Adakah yang lain sudah mengirim? Di Perwasi sudah, Natasha sudah. Oke, di sini Natasha kelompok 1. Anak-anakku, silahkan kalian masuk ke room lagi untuk menghemat waktu. Marilah kita ambil perwakilan untuk presentasi. Kalian bisa membaca langsung ataupun melihat share screen yang Pak Denny tayangkan. Untuk kelompok 1, mohon persiapan. Mau Natasha, mau Putri, atau mau Dwi Susilowati? Saya, Pak. Natasha, oke. Kepada saudara Natasha, saya persilakan. Saya kasih waktu selama 2 menit untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Kepada Natasha, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ambarwati dari kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi, hasil diskusi kelompok kami adalah struktur teks eksplanasi tentang perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia adalah mempunyai 3 struktur, yaitu pernyataan umum terdapat dalam paragraf pertama. Yang kedua, deretan penjelas terdapat dalam paragraf kedua sampai paragraf kelima. Dan yang ketiga, interpretasi terdapat dalam paragraf ke-6 sampai paragraf ke-6. Kemudian, kebahasaan teks eksplanasi tentang perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia adalah yang pertama, fokus pada hal umum terdapat pada kalimat sistem pendidikan di Indonesia saat ini mengalami perubahan yang terbilang sangat signifikan. Yang kedua, menggunakan istilah ilmiah terdapat pada kalimat kurikulum, sikap, pengetahuan, keterampilan, karakter, mengamati, menanya, dan mencoba. Dan yang ketiga, verba relasional terdapat dalam kalimat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kesempatan menerangkan bahwa pemerintah bertujuan menghasilkan anak bangsa Indonesia yang kreatif, efektif, dan produktif. Menjelaskan kurikulum 2013 ini bertujuan membentuk. Kemudian yang keempat, kalimat pasif terdapat pada kalimat yang pertama, yaitu peserta didik terlalu dibebani dalam hafalan. Yang kedua, dalam kurikulum 2013, peserta didik dibentuk untuk bisa dan mampu memiliki pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, menggunakan konjungsi kausalitas terdapat pada kalimat sebab selama ini peserta didik terlalu dibebani dengan hafalan. Yang kedua, sehingga dengan demikian itu generasi mendatang tetap akan memiliki. Yang ketiga, namun tingkat pemahaman peserta didik akan semakin berkurang, yang mana hal tersebut dikarenakan mata pelajaran yang dipelajari tidak secara utuh. Yang keempat, sehingga tidak menatap kemungkinan peserta didik menjadi bingung. Kemudian soal yang ketiga, mendeskripsikan teks eksplanasi tentang perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia dapat disimpulkan bahwa ada 3 struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi, yang kalimatnya terdapat di beberapa paragraf. Pernyataan tersebut terdapat pada paragraf pertama, deretan penjelas pada paragraf kedua sampai 5, dan interpretasi pada paragraf ke-6 sampai ke-7. Dari segi kebahasaan, teks eksplanasi tersebut berisi kejadian penting, yaitu berubahnya sistem pendidikan di Indonesia, khususnya perubahan kurikulum. Sehingga dapat disimpulkan teks eksplanasi perubahan pendidikan di Indonesia termasuk jenis teks eksplanasi fenomena dunia pendidikan. Ya. Jadi itulah hasil diskusi kelompok kami. Semoga bisa membantu dan bisa dipertimbangkan kembali. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih untuk Natasha. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Berikan applause. Ya, luar biasa kelompok 1. Anak-anakku, berarti masih ada 1 kelompok, ya 2 kelompok yang belum presentasi. Tapi mengingat
karena ada jadwal pemadaman, sehingga kita harus mengkondisikan. Nanti Pak Denny akan mengoreksi tugas kalian yang kalian kirimkan di Google Classroom, yaitu hasil diskusi kelompok terkait menganalisis struktur, kebahasaan, dan mendeskripsikan secara tulis. Untuk by lisannya, besok sebelum kalian penilaian ulangan harian tema yang satu ini, kalian bisa mempresentasikan ataupun kalian bisa membuat presentasi, direkam dan dikirimkan ke WA group kelas kita. Oke? Bisa dimengerti? Ya. Marilah kita akhiri kegiatan KBM pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu dapat kita ambil simpulan bahwa teks eksplanasi terdiri dari 3 struktur. Ada pernyataan umum, ada data penjelas, ada interpretasi, dan kaidah kebahasaannya ada definisi umum berfokus pada hal umum, menggunakan istilah ilmiah, menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat, dan konjungsi temporal. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri kegiatan belajar pada pagi hari ini, anak-anakku? Tidak, Pak. Ya, terima kasih. Sehat selalu, tetap semangat ya. Tolong off kameranya dihidupkan semua biar terlihat muka-muka ceria kalian. Pak Denny berpesan minggu depan di tatap muka yang kedua kita akan mempelajari, yaitu memproduksi. Kalau sekarang kalian sudah menganalisis, besok kita akan membuat teks eksplanasi berdasarkan gambar ilustrasi yang Pak Denny berikan. Marilah kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.